Hizbullah umumkan 1.500 tentara Israel telah tewas di tangannya. موقفنا هو أن جبهة لبنان إنما كانت هذه الجبهة من أجل دعم غزة ومساندة غزة والوقوف إلى جانب غزة، وهدفها وقف العدوان على غزة. Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon Hassan Nasrallah mengatakan sekitar 1.500 tentara Israel telah terbunuh dalam perang melawan Hizbullah itu sendiri. Itu belum lagi ketika Israel kalah melawan Hamas. Nasrallah mengungkapkan jumlah korban tewas militer Israel dalam pidato pada hari Senin 13 Mei yang menandai peringatan syahidnya Mustafa Badreddin, seorang komandan senior Hizbullah yang gugur dalam serangan Israel di Damaskus, Suriah pada tahun 2016. Rezim Israel memiliki kebijakan merahasiakan jumlah sebenarnya dari tentara yang tewas atau terluka dalam perang di Gaza serta mereka yang tewas dalam serangan rudal dan drone dari Hizbullah karena mereka malu jika tentaranya sebenarnya telah ribuan yang tewas. Pemimpin Hizbullah itu mengatakan bahwa Israel telah gagal mencapai tujuan yang dinyatakan di Gaza karena telah menghabisi lebih dari 30.000 warga Palestina. Dia juga mengatakan bahkan masyarakat Palestina yang diduduki Israel meragukan klaim kemenangan rezim pendudukan di Gaza. Ada kebulatan suara di Israel mengenai kegagalan Israel. Warga Israel mengejek Netanyahu ketika dia berbicara tentang kemenangan. Azab bagi pasukan Zionis, rudalnya keok dihantam pertahanan Suriah, ditembak jatuh semua saat targetkan Damaskus lagi. Sistem pertahanan udara rezim Suriah telah menggagalkan serangan Israel. Senjata-senjata rudal itu telah berhasil ditembak jatuh semua oleh pasukan Suriah. Upaya penggagalan serangan rudal Israel tersebut dilakukan menjelang fajar pada 9 Mei 2024. Israel telah menargetkan serangan itu wilayah pedesaan Damaskus, lapor kantor berita Arab Suriah. Sekitar pukul 3.20 waktu setempat fajar hari itu, musuh Israel melancarkan serangan udara dari arah Golan Suriah yang diduduki, menargetkan suatu bangunan di pedesaan Damaskus, namun gagal karena semuanya rontok ditembak jatuh oleh pasukan Suriah. Sumber tersebut menambahkan bahwa pertahanan udara tentara menanggapi agresi rudal Israel dan menembak jatuh beberapa di antaranya. Kantor berita tersebut mencatat bahwa kerugian akibat serangan itu hanya terbatas pada kerugian material menurut Suriah. Diketahui Israel sesekali melakukan serangan terhadap kelompok-kelompok yang didukung Iran itu. Sejak perang saudara dimulai pada tahun 2011, mengutip Reuters, hal tersebut sudah berlangsung bertahun-tahun, tetapi serangan itu meningkat sejak 7 Oktober 2023 lalu. Sementara itu, Hizbullah tegas serang Israel lagi sebagai bentuk dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina. Seorang sumber mengatakan Hizbullah masih terus akan membombardir pasukan Zionis karena telah menyerang Rafah. Dan yang terbaru, serangan Hizbullah adalah menewaskan beberapa tentara cadangan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Hizbullah menyerang Israel lewat pesawat tak berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel. Lantas terkait serangan rudal Hizbullah itu, IDF menyebut pihaknya berusaha mencegatnya namun gagal.
Drone Hizbullah diketahui meledak dan menghabisi banyak para tentara Zionis tersebut. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Menurut perusahaan penyiaran publik Israel tentang pendudukan, Israel mengumumkan 615 tentaranya tewas dalam pertempuran di jalur Gaza. Tentaranya juga mengatakan tentara terluka sebanyak 3.361 sejak pecahnya perang di Gaza. Pada Senin kemarin, tentara Israel kembali mengabarkan jika serangan pesawat tak berawak Hizbullah telah menewaskan beberapa tentara dan polisi Zionis. Hingga saat ini pasukan Israel telah menghabisi lebih dari 34.000 warga Palestina. Hal itu membuat muak banyak negara hingga beberapa negara pendukung Israel telah berhenti melakukan diplomasi dan kerjasama dengan Israel atas kebiadabannya. Sementara itu, Amerika Serikat menjadi pemasok senjata utama yang digunakan Israel untuk menghabisi warga Palestina. Warga Palestina pun berharap keadilan dan perang segera berhenti. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyatakan untuk pertama kalinya bahwa dia akan menghentikan sejumlah pengiriman senjata ke Israel karena telah terlalu banyak korban tewas. Pada hari yang sama, pemerintahan Biden menunda penyerahan laporan ke Kongres yang semula dijadwalkan pada hari Rabu mengenai apakah penempatan peralatan militer Israel yang dipasok Amerika di Gaza melanggar hukum kemanusiaan Amerika Serikat atau hukum internasional. Pemerintah Amerika Serikat menyatakan evaluasi tertulis akan segera disampaikan. Dalam wawancara dengan Erin Burnett dari CNN, Biden mengatakan warga sipil telah terbunuh di Gaza sebagai akibat dari bom-bom yang dilakukan oleh Zionis. Maka dari itu, Amerika Serikat siap menghentikan pasokannya. Selain itu, dia juga mencatat jika Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, memulai aksi militer yang signifikan ke kota Rafah, penghentian pengiriman senjata akan diberlakukan segera.